Oke teman-teman, part yang kedua kita akan mempelajari sudut-sudut apa saja yang terbentuk pada dua buah garis sejajar ya. Jadi ketika dua buah garis sejajar itu dipotong oleh satu garis ya, maka akan terbentuk beberapa sudut, beberapa pasangan sudut ya. Di sini Ustazah punya satu garis ya, Ustazah namai dengan garis A, kemudian satu garis lagi Ustazah namai dengan garis B. Garis A dan B ini adalah sejajar ya. Jadi kalau dalam matematika dua garis sejajar itu seperti ini, A sejajar dengan B ya. Ini adalah simbol dari garis sejajar, A sejajar dengan B. Kemudian Ustazah mempunyai satu garis lagi ya, dimana garis itu nanti akan memotong garis A dan B ya. Ustazah akan namai di sini dengan garis C ya. Jadi di sini ada garis AB, kemudian AB itu sejajar, kemudian dipotong oleh garis C. Teorinya seperti ini, nanti teman-teman bisa memperhatikan di buku paket ya. Ketika ada dua garis sejajar, satu garis tersebut dipotong oleh suatu garis, maka garis yang lainnya, dalam hal ini garis B, ini juga akan ikut terpotong ya. Jadi jika garis A ini Ustazah potong dengan garis C sampai sini, nah ketika dilanjutkan dia garis B juga akan ikut terpotong. Nah, maka pasangan sudut apa saja yang akan terbentuk dari dua garis sejajar ini? Ustazah akan memberikan nama di sini dulu ya, A dan B. Lalu Ustazah akan memberikan nomor ya biar mudah. Di sini A1, maka nanti disebut sebagai sudut A1 ya. A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Nah, lalu pasangan sudut apa saja yang terbentuk? Pasangan sudut ya. Pasangan sudut apa saja yang terbentuk? Kita akan mulai dengan yang pertama adalah pasangan sudut sehadap. Pasangan sudut sehadap, apa itu maksudnya pasangan sudut sehadap? Jadi sudut sehadap itu dia letaknya sama ya, hadapnya sama, A1 dengan B1, A2 dengan B2. Pasangan sudut sehadap itu ada 4, yaitu pasangan sudut A1 dengan sudut B1 ya, kemudian sudut A2 dengan sudut B2, kemudian sudut A3 dengan sudut B3, kemudian sudut A4 dengan B4. Nah, ini adalah pasangan sudut yang sehadap. Maka sudut yang sehadap ini besar sudutnya adalah sama. Kemudian yang kedua, Ustazah mempunyai pasangan sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan. Maksudnya apa? Sudut dalam berseberangan itu ya, jadi di sini Ustazah ada sudut A2, perhatikan ya, sudut A2. Kira-kira dalam berseberangan. Kalau berseberangan berarti bukan jejernya. Ya, kita ambil contoh di sini B4. A2 dengan B4. A2 dengan B4 ini dia berseberangan dan di dalam. Maksudnya di dalam apa? Dia berada di dalam garis A dan B. Maka sudut yang dalam berseberangan adalah sudut A2 dengan sudut B4. Lalu satu pasang lagi sudut apa? A3 dengan sudut B1. Ini besar sudutnya juga sama, besar sudut sama. Oke, bisa dipahami ya, itu adalah sudut dalam berseberangan. Kemudian
Untuk pasangan sudut yang ketiga ada sudut luar berseberangan, berarti sebaliknya dari dalam berseberangan. Sudut luar berseberangan ya. Sudut luar berseberangan berarti contohnya apa? A1 dengan B3, A1 dengan B3. Lalu satu pasangnya lagi apa? A4 dengan B2, besarnya pun sama besar. Lalu bisa dipahami ya, kita sudah mendapatkan 3 pasangan sudut. Untuk yang keempat, sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak, maksudnya dalam sepihak ini dia letaknya sama, posisinya sama. Contohnya apa? Ustazah punya contoh A2 dengan B1 ya. Bisa diperhatikan di sini A2 dengan B1. Nih, saya tanda di sini. Sudut A2 dengan B1. Dia letaknya sama, sama-sama di dalam garis AB dan posisinya di atas garis C ya. Dan letaknya di dalam ya, bukan di luar garis AB. Kemudian satu pasang lagi yaitu sudut A3 dengan B4. Oke, A3 dengan B4. Nah, sudut dalam sepihak ini ketika dijumlah dia besarnya 180 derajat. Tentunya teman-teman masih ingat ya, karena dia berada dalam satu garis lurus. Kalau sudut yang berpelurus itu jumlahnya 180 derajat. Ya, kita akan mencari 2 pasang sudut lagi ya. Sudut yang kelima adalah sudut luar sepihak ya. Sudut luar sepihak, karena yang luar berseberangan sudah. Sudut luar berseberangan sudah, kita masuk ke sudut luar sepihak ya. Mirip sama sudut dalam sepihak, cuman letaknya di luar ya. Kalau dalam sepihak ini, kalau luar sepihak berarti sudut A1 di sini ya nanti ya, dengan B2. Nah, luar sepihak yaitu, lalu sudut A4 dengan sudut B3 ya. Ketika dijumlah sama, jumlahnya 180 derajat. Nah, kita akan masuk ke sudut yang terakhir, sudut bertolak belakang ya. Sudut bertolak belakang itu contohnya apa ya? Jadi pasangan sudut bertolak belakang itu sudut A1 dengan sudut B3, sudut A2 dengan sudut B4, sudut B1 dengan sudut B3, sudut B2 dengan sudut B4. Perlu teman-teman ketahui, sudut yang bertolak belakang ini besarnya sama, besar sudut sama. Nah, jadi ini penjelasan mengenai sudut-sudut yang terbentuk pada 2 garis sejajar ketika garis itu dipotong oleh satu garis lain. Nah, kita akan memasuki ke latihan soal. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh daripada penggunaan garis sejajar ya. Oke, diperhatikan di sana punya 2 garis sejajar, yaitu garis B dan E. Mereka adalah garis sejajar. Kemudian garis B dan E itu dipotong oleh satu garis lurus, yaitu garis A dan C ya. Dari situ ditemukan 2 titik ya di sini ya. Saya beri nama titik O. Kemudian di sini diberi nama titik D. Lalu yang diketahui apa? Besar sudut EDC sama dengan 130 derajat. EDC berarti di sini 130 derajat. Lalu berapa besarnya sudut AOB?
AOB. Berarti di sini yang ditanyakan besarnya AOB berapa. Kita kembali ke materi yang lalu ya, materi yang tadi ya. Jadi EDC dengan AOB ini mereka disebut sudut apa? Ya, jadi di sini saya punya dua cara. Cara yang pertama, EDC dan AOB mereka adalah sudut yang di luar sepihak ya, sudut luar sepihak. Masih ingat ya, sudut luar sepihak maupun dalam sepihak tadi ketika dijumlah adalah 180 derajat. Nah, kita tahu EDC 130, berarti AOB berapa? Sudut AOB 180 kurangi 130 derajat, maka ditemukan sudut AOB adalah 50 derajat. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kalau teman-teman lupa maksudnya sudut luar sepihak atau dalam sepihak itu apa? Nah, teman-teman misalnya hanya ingat sudut yang sehadap ya. Jadi sudut EDC dia sehadap dengan mana? BOD ya. Ini sehadap. Masih ingat ya teman-teman, kalau sudut sehadap besarnya adalah sama karena BOD sehadap dengan EDC. Lalu yang ditanyakan adalah AOB. Nah, AOB dengan BOD dia adalah berada dalam satu garis lurus, yang mana ketika dijumlah itu adalah 180 derajat. Nah, ini jadinya kayak gini. Kalau dijumlah 180 derajat, berarti sudut AOB sama 180 derajat kurangi 130 derajat, hasilnya 50 derajat ya. Ini tadi karena sehadap antara sudut AOB dengan ODE sama halnya dengan BOD dengan EDC ya. Semoga bisa lebih memahamkan ya. Oke, bagaimana teman-teman? Cukup bisa dipahami ya? Insya Allah mudah. Nah, untuk melatih kemandirian teman-teman, untuk mengetes kemampuan teman-teman, untuk mengetahui apakah teman-teman bisa atau tidak, silahkan Ustazah punya tugas yang harus dikerjakan di selembar kertas folio ya. Tugasnya adalah dicatat ya di buku paket Erlangga, latihan soal latihan 4 halaman 81 nomor 1 sampai dengan 6. Itu sudah teman-teman kerjakan pekan lalu, tetapi teman-teman mengerjakan itu tidak menggunakan jangka. Sekarang praktek menggunakan jangka. Halaman 81 nomor 1 sampai dengan 6 ya. Kemudian untuk garis sejajar silahkan teman-teman buka uji kompetensi bab 7 nomor 18, 19, 21 dan 22 ya. Silahkan teman-teman yang sekiranya tidak bisa atau belum paham bisa langsung WhatsApp Ustazah ya. Ustazah insya Allah akan memberikan penjelasan lebih agar teman-teman juga bisa lebih paham. Cukup di sini video yang Ustazah buat kali ini, semoga bisa lebih memahamkan teman-teman. Kita akhiri bersama dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Tetap patuhi himbauan pemerintah. Silahkan tetap di rumah, ibadah dari rumah, belajar dari rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.